Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini masih melanjutkan video sebelumnya, yaitu matriks part 1, part 2, part 3. Kali ini kita ke part 4-nya. Di part 4 ini kita akan mempelajari tentang inverse matrix. Nah, apa sih inverse matrix? Suatu matriks A dan B dikatakan saling inverse apabila matriks A dikali matriks B itu sama dengan matriks B dikali matriks A sama dengan menghasilkan matriks identitas. Masih ingat ya matriks identitas itu seperti apa? Nah, contoh misalnya kita punya matriks A itu 1, 4, 2, 9 dan matriks B itu 9, negatif 4, negatif 2, dan 1. Apabila A dikali B itu ini, kedua matriks ini dikalikan, 1 dikali 9 ditambah 4 dikali negatif 2, berarti 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Lalu 2 dikali 9 ditambah 9 kali negatif 2, 18 ditambah negatif 18 ketemu 0, lalu 1 dikali negatif 4, negatif 4 ditambah 4 dikali 1, 4 sama dengan 0. Lalu 2 dikali negatif 4, negatif 8 ditambah 9 kali 1 sama dengan 1. Nah, inilah matriks identitas. Begitu pula apabila B dikalikan A, jadi dibalik, hasilnya pun sama. 1, 0, 0, 1. Inilah yang disebut matriks identitas. Kalau kalian lupa, kalian bisa cek lagi di matriks part 1. Nah, karena hasil kali dari kedua matriks ini, baik A kali B atau B kali A menghasilkan matriks identitas, kedua matriks ini disebut saling inverse. Nah, untuk menentukan inverse suatu matriks, kita punya rumus A pangkat min 1. A pangkat min 1 ini dibaca A inverse. Rumusnya sama dengan 1 per determinan dari A dikali adjoint A. Adjoint sebenarnya kita sudah pelajari di part 3 kemarin. Diingat-ingat ini rumusnya ya. Nah, inverse matrix berordo 2 kali 2. Nah, adjoint yang kemarin kita bahas adalah matriks berordo 3 kali 3. Sebenarnya untuk ordo kali 2 kali 2 pun caranya sama, tetapi untuk lebih mudahnya untuk matriks berordo 2 kali 2 kalian bisa menggunakan ini. Jadi A sama dengan elemennya adalah A, B, C, D, maka adjoint A adalah D negatif B negatif C A. Jadi diagonal utamanya dibalik tempatnya, lalu diagonal sekundernya ditulis yang negatifnya. Contoh misalnya inverse matriks berordo 2 kali 2. Jika A-nya itu misalnya 1, 4, 2, 9, tentukan inverse dari A atau A inverse. A inverse, ingat rumusnya seper determinan A kali adjoint A. Ingat rumus determinan untuk matriks berordo 2 kali 2, 1 kali 9, tulis, lalu dikurangi 4 dikali 2. Dikalikan dengan adjointnya. 1, 9 ditukar, lalu diagonal sekundernya negatif. A inverse 1, 9 kurangi 8, 1, ditulis ulang, 1 per 1, 1, berarti hasilnya tetap. Nah, ternyata inverse dari matriks A adalah 9, negatif 4, negatif 2, dan 1. Jika kalian ragu, kalian bisa membuktikan kalau A dikali A inverse ini menghasilkan identitas. Buktinya ini. Ini A-nya, ini inverse A-nya, ketemu matriks identitas. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Untuk matriks berordo 3 kali 3. Adjoint untuk matriks A, matriks berordo 3 kali 3 itu kita sudah bahas pada video sebelumnya di matriks part 3. Kita masuk contoh ya. Misalnya saya punya matriks B itu 1, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 4, 3. Kita cari determinannya dulu kalau kita mau menentukan inverse-nya. Ingat,
rumusnya tadi adalah seper determinan dikali adjoint. Kita pakai cara sarus, diagonal utamanya dikurangi diagonal sekunder. 1 kali 1 kali 3, 3, 2 kali 2 kali 2, 8, 1 kali 3 kali 4, 12, lalu dikurangi 2 kali 3, 6 kali 3, 18, 1 kali 2 kali 4, 8, terus dikurangi 1 kali 1 kali 2, wah, dihitung ketemu negatif 5. Kita sudah dapat determinan negatif 5. Selanjutnya kita cari adjoint-nya. Ingat, adjoint matriks B itu dimulai dengan menentukan minor-minor tiap matriksnya. Jadi kita cari dulu minornya, mulai dari minor untuk baris pertama kolom pertama sampai dengan minor baris ketiga kolom ketiga. Ingat caranya ya. Apabila minor 1, 1 atau minor baris pertama kolom pertama, jadi baris pertama kita tutup, kolom pertama kita tutup. Kita menyisakan 1, 2, 4, 3, kita cari determinannya. 1 kali 3, 3 dikurangi 2 kali 4, 8. 3 kurangi 8 sama dengan, nah di sini kita tulis negatif, ini negatif 5. Lalu 1, 2 berarti baris pertama kolom kedua. Baris pertama kita tutup, kolom kedua tutup, misalnya tinggal 3, 2, 2, 3. 3 kali 3, 9 dikurangi 2 kali 2. Berarti 9 dikurangi 4, 5. Kita tulis di sini 5. Lalu lanjut baris pertama kolom ketiga. 12, 2, berarti 12 kurangi 2, 10. Selanjutnya kolom kedua kita tutup, selanjutnya baris kedua kita tutup, kolom pertama kita tutup, tinggal 2, 1, 4, 3, 2 kali 3, 6, 6 dikurangi 4, 2. Lanjut baris kedua kolom kedua, 1, 1, 2, 3, 1 kali 3, 3 dikurangi 2, 1. Tuh ya. Selanjutnya kolom ketiganya ganti yang kita tutup dan baris kedua. 1, 2, 2, 4, 1 kali 4, 4 dikurangi 4, 0. Lalu ganti baris yang ketiga, baris ketiga berarti kita tutup, pertama kolom pertama kita tutup. 2 kali 2, 4, 4 dikurangi 1, 3. Selanjutnya kolom keduanya kita tutup, 1 dikali 2, 2 dikurangi 1 kali 3, 3. Berarti 2 dikurangi 3, negatif 1. Lalu kolom ketiga, 1 dikurangi 2 kali 3, 6, 1 kurangi 6, negatif 5. Kalau sudah, kita tentukan kofaktornya. Ingat, kofaktor itu tulisnya dari plus, negatif, positif. Jadi ingat nulisnya positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Jadi ganti. Ini negatif 5 berarti positif, ini negatif 5, ini 5, 5, 10, 10, 2, 1, 0, 3, negatif 1, negatif 5. Sedangkan positif sama negatif jadi negatif, negatif, kalau positif hilang, negatif 2, 1, 0, 3, 1, negatif 5. Kita tentukan adjoint-nya. Adjoint itu merupakan transpose dari kofaktornya. Jadi ini baris pertama kita jadikan kolom pertama, baris kedua kita jadikan kolom kedua, baris ketiga kita jadikan kolom ketiga. Kita sudah dapat determinan dan juga adjoint. Lalu kita tentukan, ingat rumusnya,
Ini tadi rumusnya ya, cuma tadi A, karena ini matriksnya B berarti ini B. Inverse B berarti 1 per determinannya tadi negatif 5 dikali EJ-nya, ini EJ-nya tinggal dikalikan 1 per negatif 5 dikali negatif 5 ketemu 1, lalu 1 per negatif 5 dikali negatif 2 ketemu 2 per 5, dan seterusnya setiap elemen dikalikan dengan 1 per negatif 5, hasilnya ini. Berikutnya kita pelajari sifat-sifat metrik. Ada beberapa sifat metrik. Yang pertama, apabila ada matriks A kali matriks B sama dengan matriks C, itu artinya matriks A sama dengan matriks C dikali inverse dari matriks B. Jadi ini karena pindah ruas dia jadi inverse. Begitu pula untuk yang ini, apabila ada matriks A kali matriks B sama dengan matriks C sama dengan matriks B sama dengan inverse, ini hanya dipindah ruas, inverse matriks A kali matriks C. Jadi posisinya tempat sama, kalau B di belakang ini juga di belakang, kalau A di depan ini juga di depan. Lalu matriks A kali inverse matriks A itu sama dengan inverse matriks A kali A, sama dengan identitas. Selanjutnya, apabila ada inverse matriks A diinverskan lagi, itu hasilnya balik lagi ke matriks A. Kalau ada matriks A kali matriks B selanjutnya diinverskan, itu sama dengan dibalik, jadi inverse matriks B dulu dikalikan inverse matriks A. Ingat, kalau perkalian matriks itu tidak berlaku komutatif ya, jadi beda. Contoh, saya nggak akan memberikan contoh semuanya, kalian bisa pelajari sendiri nanti satu saja. Misal jika P ini suatu metrik, terus dikalikan dengan matriks 1, 2, 3, 5 sama dengan 2, 3, 4, 1, maka matriks P adalah berapa? Nah, kita cari. Ingat, nah, ini yang ditanyakan yang depan. Nah, berarti yang pertama ini. P ini menggantikan A, matriks ini adalah matriks B-nya, lalu ini C-nya. Kita ganti aja biar kalian gak bingung. A-nya ini jadi P, A jadi P. C-nya, C-nya berarti ini C, ini yang C, ini B. Ini B-nya, C-nya 2, 3, 2, 3, 4, 1, inverse-nya berarti 1, ini B-nya ya, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, dicari inverse-nya. Biarkan ini, lalu ini, ingat inverse superdeterminan kali adjoint. 1 dikali 5, 2 dikali 3. Nah, selanjutnya adjoint-nya dari sini, ini kita tukar tempatnya. Lalu ini ditulis negatifnya. 1 per 5 dikurangi 6 negatif 1. Dikali negatif 1 ketemu negatif 5. Kali negatif ketemu positif. Kali negatif ketemu positif. Kali negatif ketemu negatif. Nah, kita cari 2 kali negatif 5 negatif 10. Negatif 10 tambah 3 kali 3 9. Negatif 10 tambah 9 negatif 1. Lalu 4 dikali negatif 5 negatif 20 ditambah 1 kali 3 negatif 20 ditambah 3 negatif 17. 2 kali 2 4. 4 ditambah 3 kali negatif 1 negatif 3. 4 ditambah negatif 3 1. Lalu 4 dikali 2 8. 8 dikurangi 1 kali 1. 4 dikali 2 8. Lalu 1 kali negatif 1 negatif 1. 8 tambah negatif 1 negatif 7. Ketemu berarti ini P. Matriks P-nya itu negatif 1, 1, negatif 17, 7. Nah, yang terakhir, penggunaan determinan matriks untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Contoh, dengan menggunakan determinan matriks, selesaikan sistem persamaan linier dua variabel berikut. Kita punya sistem persamaan linier 2x plus y sama dengan 50 dan x plus 3y sama dengan 75. Ini berlaku juga untuk sistem persamaan linier 3 variabel, 4 variabel, dan seterusnya. Caranya dasarnya sama ya.
Yang pertama kita lakukan, ubahlah bentuk ini ke dalam bentuk matriks. Jadi koefisien, matriks koefisien, jadi koefisien semuanya 2, koefisien Y1, koefisien X1, koefisien Y3. Lalu matriks variabel, ini variabelnya ada X dan Y. Lalu matriks konstanta, konstanta ada 50 dan 75. Ini matriks koefisiennya 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3. Matriks variabel ada X dan Y, tulisnya ke bawah X, Y. Dan ada matriks konstanta 50 dan 75. Tentukan nilai determinan dari matriks koefisien atau kita sebut D. Koefisien itu yang ini, yang pertama kita cari determinannya. 2 kali 3, 6, 1 kali 1, 1, sama dengan 5. Berikutnya, tentukan nilai determinan X, determinan Y dengan mengganti elemen tiap-tiap koefisien variabel dengan konstanta. Jadi, untuk yang dx, ini kan koefisien X-nya, ini koefisien X diganti dengan konstanta. Yang depan ini diganti konstanta, 50, 75. Yang belakang tetap 1, 3. Cari determinannya, 50 kali 3, 150. 1 kali 75, 75 sama dengan 75. Begitu pula untuk yang Y. Yang koefisien Y ini yang belakang kita ganti konstanta. 50 sama 75. Paham ya? Yang belakang, kalau yang ini yang depan. Ini juga berlaku untuk sistem persamaan linear 3 variabel. Misalnya kalau 3 variabel berarti nanti ada sampai dz. Jadi kalau dz nanti berarti di sininya tidak 2 kali 2 tapi 3 kali 3. Nah, kalau sudah ketemu dx dan d-nya, maka untuk menentukan nilai x dan y-nya kita pakai rumus ini. Nah, x itu dari dx per d. D ini dari sini ya. Jadi dx-nya 75, d-nya 5. 75 per 5, 15. Nah, kita dapat x-nya. Lalu d yang y-nya, lalu y-nya dy per d. 100 per 5 sama dengan 20. Kalau misalnya 3 variabel berarti nanti ada z. Z pun sama, dz per d. Hasilnya dz-nya berapa? Per 5. Begitu pula untuk persamaan linear 4 variabel dan seterusnya. Jadi kita dapat nilai x-nya 15 dan nilai y-nya 20. Oke, bisa dipahami ya? Untuk matriks sampai di sini dulu. Ini merupakan part terakhir untuk video matriks. Di video selanjutnya kita akan bahas bab lain tetapi masih berkaitan dengan matriks. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Apabila ada koreksi atau pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar. Jangan lupa diklik like, di subscribe, dan di share apabila kalian merasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.